Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu adalah langkah awal yang harus Anda lakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Wudu adalah menyucikan beberapa anggota badan. Wudu memiliki tata cara tersendiri yang harus Anda patuhi, mulai dari bacaan doa, langkah, hingga cara melakukannya. Jika Anda melakukan dengan keliru, maka wudu menjadi tidak sah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 7 kesalahan wudu yang masih sering dilakukan. Yang pertama yaitu melafalkan doa untuk setiap gerakan wudu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Anda mungkin pernah membaca panduan mengenai tata cara berwudu, di mana terdapat bacaan atau doa di setiap gerakan wudu. Padahal itu bukan hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anda hanya perlu membaca doa di awal wudu, yaitu niat dan doa untuk penutup setelah wudu. Yang kedua yaitu tidak mencuci lengan hingga mengenai siku. Membasuh lengan merupakan salah satu gerakan dalam wudu. Ketentuan yang benar dalam membasuhnya adalah hingga mengenai siku. Jika Anda mengenakan baju lengan panjang, maka gulunglah lengan baju tersebut hingga melebihi sedikit dari siku. Lakukan berulang sebanyak 3 kali, dimulai dari ujung jari hingga ke siku. Hitungan basuhannya adalah dari jari ke siku dihitung sekali. Kemudian dari siku kembali ke jari dihitung 2 kali. Dan kembali lagi dari jari ke siku dihitung sekali. Yang ketiga yaitu memisahkan cidukan air untuk melakukan kumur, istinsyak dan istinsar. Jika Anda berwudu menggunakan gayung atau cidukan air, maka janganlah Anda menciduk air baru untuk satu tahapan wudu. Tahapan yang dimaksud adalah berkumur-kumur dan istinsyak serta istinsar. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, sedangkan istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Lakukan ketiga gerakan wudu ini secara serangkaian dalam satu cidukan air, tanpa mengambil air baru setelah menyelesaikan satu gerakan. Anda hanya memerlukan 3 cidukan air saja untuk melakukan 3 rangkaian gerakan ini sebanyak 3 kali. Ketentuan ini berkaitan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk berhemat dan tidak boros dalam menggunakan air. Yang keempat yaitu mencuci kaki lebih dari sekali atau 3 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu tahapan wudu yang dilakukan sekali saja, yaitu membasuh kaki. Tahapan wudu yang paling akhir ini tidak dilakukan dengan cara membasuhnya secara menyilang. Dimulai dari kaki kanan, kaki kiri, kembali ke kaki kanan, dan seterusnya. Bukan pula dilakukan dengan cara membasuh kaki kanan dulu sebanyak 3 kali, lalu kaki kiri sebanyak 3 kali. Cara membasuh kaki yang tepat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membasuh kaki hanya sekali saja, tanpa gerakan berulang. Basuhlah kaki kananmu sekali, lalu kaki kiri sekali lagi. Yang kelima yaitu membasuh kaki dan meninggalkan bagian tumit atau bawah kaki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain banyaknya basuhan pada kaki, Anda juga harus memperhatikan cara membasuhnya. Membasuh kaki tak hanya sekedar mengguyurkan air ke atas kaki, apalagi hanya mengusapnya.
Jangan malas untuk mengangkat kakimu dan mencucinya dengan cara menggosok bagian bawah kaki hingga ke tumit. Bahkan akan lebih bagus lagi jika Anda menyela jari-jari kaki. Selain itu, usahakan air mengenai mata kaki sampai ke bagian atas, di bawah betis. Bila Anda mengenakan kaos kaki yang menutupi mata kaki, Anda diperbolehkan mengusap bagian atas, namun dengan syarat Anda telah bersuci sebelum memakainya. Yang keenam yaitu hanya mengusap sebagian kepala dan melakukannya lebih dari sekali. Beberapa gerakan dalam wudhu dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali. Namun khusus untuk tahapan membasuh kepala, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk membasuhnya hanya sekali saja. Cara membasuhnya pun tidak hanya mengenakan air ke dahi saja. Cara membasuh yang benar adalah dengan membasahi kedua telapak tangan, kemudian letakkan di kepala. Gerakan tangan dimulai dari ujung rambut, dari bagian dahi hingga ke arah belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Yang ketujuh yaitu tidak membersihkan hal yang menjadi penghalang pada anggota badan yang dibasuh untuk berwudu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu yang sah adalah ketika air yang digunakan berwudu dapat menyentuh kulit anggota tubuh yang disyaratkan. Akan tidak sah apabila ada sesuatu yang menghalanginya, sehingga air tidak bisa masuk atau menyentuh kulit. Salah satu contoh adalah kuteks. Anda diwajibkan untuk membersihkan kutek apabila hendak berwudu. Kutek membentuk lapisan yang cukup tebal dan bervolume, yang menempel dan menutupi kuku. Ini akan menjadi penghalang air untuk masuk. Sebagai gantinya, kamu boleh memakai henna, inai atau pacar. Pemakaian inai adalah ditempelkan pada kuku, kemudian dicuci sehingga hanya tinggal warnanya saja yang tertinggal tanpa membentuk lapisan baru di atasnya. Jika hanya kotoran kecil yang menempel di kuku, maka itu tidak apa-apa, wudukmu tetap sah. Demikianlah beberapa kesalahan dalam berwudu yang masih sering dilakukan banyak orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.